Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari salah seorang petani yang bertanya via TikTok The Brondol. Dan ingat, The Brondol ada TikToknya, nanti di @TheBrondol. Silahkan bergabung dengan atau ikuti di TikTok The Brondol biar agak tambah rame di sana sini, karena live sana sini kayaknya lebih asik ini. Dan pertanyaannya simpel sebenarnya, Pak Pendi, di dalam mekanisme pemupukan itu ada yang menganjurkan untuk tanam supaya apa? Langsung ke perakarannya. Ini langsung ke perakaran atau mengurangi kehilangan dari mulai dari penguapan ataupun di bawah aliran permukaan. Tapi pertanyaannya Pak Mendes simpel saja. Kenapa kalau ini memang ditanam itu lebih baik, kenapa perusahaan itu kok tidak menggunakannya? Wah, ini pertanyaannya dalam ini. Kenapa perusahaan tidak menggunakannya? Artinya kalau namanya perusahaan atau PT ya, yang kita ini rata-rata adalah disebar atau yang disebut namanya top dressing. Itu. Nah, pertanyaannya kalau memang dia langsung ke perakarannya, ibaratnya disuapin, kemudian untuk mengurangi faktor kehilangan, kenapa perusahaan tidak melakukannya dengan dibenam, Pak Bani, tapi lebih cenderung disebar, baik berada di terasan ataupun di di lahan gambut mineral, semuanya disebar semua. Di malam hari yang berbahagia nih, pengen menjelaskan melalui dua sudut pandang bahwa di dalam mekanisme perusahaan swasta, kenapa dilakukan masih disebar? Yang pertama adalah bahwa mudah untuk mengevaluasinya. Sekali lagi evaluasinya. Bagaimana mengevaluasi untilan yang disebar sesuai dengan dosis per pokoknya itu benar, maka tetap alokasinya adalah tetap disebarkan. Dan di dalam mekanisme perusahaan ada yang disebut prinsip pemupukan selain 5T, tapi adalah setiap butiran pupuk harus ketemu dengan butiran tanah. Artinya adalah disebar merata, tidak boleh ada gumpalan, dan disebar memang merata dan partikel pupuk ketemu dengan partikel tanah supaya mudah bereaksi. Intinya adalah mudahnya pengawasan dan evaluasi di dalam itu sendiri, di dalam pelaksanaan pupuk itu sendiri. Pertanyaan kedua, sudut pandang yang kedua, Bapak Ibu semuanya harus kita pahami di dalam era bisnis kelapa sawit ini yang menjadi masalah terutama adalah tentang tenaga kerja. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah merasakan yang mengupah orang untuk nyemprot, mengupah orang untuk babat, semakin hari semakin tinggi biayanya. Sehingga kalau perusahaan pun akan menghitung berapakah sih, seefektif apa sih kalau misalnya dari disebar ataupun dibenam. Ternyata kalau dari seginya di dalam mekanisme pemupukan perusahaan dalam satu hari kita bisa memupuk dua blok atau sekitar 60 hektar. Tapi kalau mau dibenam, mau dibikin larian itu, mau berapa banyak HK yang atau orang yang dibutuhkan untuk ke sana. Itu sehingga kalau memang di perusahaan tetap tidak akan dibenam. Kenapa? Karena memang membutuhkan orang yang banyak dan tidak efektif karena jumlahnya banyak. Tapi kalau Bapak Ibu semua seorang petani kelapa sawit yang memiliki sawitnya sendiri, kemudian menjadi pekerja sendiri, kalau memang bisa dibenam, benamkan saja, kecuali rock phosphate sama dolomit ditebarkan saja. Tapi kalau memang kalau memang Korea AKCL yang apalagi tanahnya agak miring, benam jauh lebih baik, mengurangi faktor kehilangan dan langsung pada perakarannya. Dan sudut pandang yang ketiga, berdasarkan sebuah perusahaan pasti akan melakukan sebuah riset atau percobaan, apakah dibenam dulu itu jauh akan keefektifannya akan sangat berbeda nyata tidak dengan ketika ditebar. Kita harus ingat bahwa di dalam penyebaran akar kelapa sawit ini akar kelapa sawit ini memiliki 0 sampai 35.
tertinggi itu 5 sampai 35. Ini akar serap paling banyak. Sehingga kalau dibenamkan, ditebarkan dan akarnya serabut. Ini salah satu apa namanya? Salah satu alasan sehingga memang ketika ditanam dan dibandingkan dengan ditebar, selama dia daerahnya datar, maka tidak akan berbeda nyata. Tidak akan berbeda nyata. Yang penting adalah mengikuti 5T. 5T adalah salah satunya adalah tepat waktu, mupuk sepagi mungkin. Sehingga tidak salah di dalam sebuah sistem perusahaan jam 7 tepat itu tabur. Apalagi jujur di Sumatera ya, yang paginya pagi lebih jam 7 pagi itu beda jam 7 pagi yang ada di Kalimantan. Jam 7 pagi di Kalimantan udah terang. Di sini jam 7 pagi masih agak redup-redup lah. Artinya bahwa masih ada embun yang berada di permukaan tanah yang relatif masih bisa membantu pelarutan dari pupuk itu sendiri, sehingga memang tidak berbeda nyata, sehingga memang nggak dibenam. Itu. Jadi kalau dibenam satu biayanya mahal, tidak efektif, dan mungkin dalam satu hari kita tidak mampu sampai 60 hektar. Kita mau butuh tenaga kerja berapa? Tapi kalau Bapak Ibu semuanya yang mengerjakan sendiri ya monggo saja, jauh lebih bagus. Urea KCL dibenam itu jauh lebih bagus. Itu. Jadi tergantung sistem benamnya yang kemarin kita sampaikan. Kalau misalnya mau benam pupuk, ini ada pertanyaan juga. Ini kalau mau membenam pupuk misalnya, ini misalnya tanaman kelapa sawitnya ini, maka benamannya adalah jangan kayak gini. Ini kurang tepat ini. Sehingga kalau mau benam dibikin larikan seperti ini nih. Setengah cangkul saja kemudian dipupukkan. Seperti itulah. Pertanyaan selanjutnya Pak Pendi, kalau misalnya di perusahaan, kalau memang dia disebar, berarti pupuk yang antagonis dan pupuk yang kemungkinan antagonis juga akan bertemu di piringan. Ntar dulu, bahwa di dalam kalau nggak salah di The Brondel, mungkin bisa diketik nanti di pencarian di YouTube ya. The Brondel, tadi lupa ya. The Brondel tempat tepat. Ini, jadi kalau yang namanya pupuk, ini pupuk. Kalau bisa ureanya tuh segini nih. Nih, misalnya 1 meter, setengah meter dari pohon, kemudian dengan lebar seperti ini. Ini ureanya, dan KCL-nya di sini. Tapi dolomitnya itu di sini nih. Ini, dolomitnya itu agak lebar dibandingkan urea sama KCL, sehingga ini misalnya ureanya tuh segini, nah, dolomitnya di segini ya. Sehingga memang dolomit dan rock fosfat rekomendasinya itu sudah ditebarkan relatif lebih luar, sehingga untuk mengantisipasi ini, walaupun kenyataannya di lapangan ya ditebar hampir sama semuanya juga nggak ada masalah, dan sampai dengan detik ini masih dilakukan top dressing karena balik lagi tanam dan tebar itu masih tidak berbeda nyata di dalam sistem pemupukan, yang terutama yang datar ya, apalagi gambut sama aja nggak ada masalah. Kecuali ditebar ini yang tidak ditebar di piringan, kecuali adalah pupuk-pupuk unsur hara, pupuk-pupuk mikro boron ya, kalau masih bisa di pucuknya ya di pucuknya. Tapi intinya adalah seperti ini alasan perusahaan ini masih melakukan dengan sistem ditebar. Satu, evaluasi dan evaluasinya mudah, kemudian melihat di lapangannya untuk mengevaluasi kinerja karyawan kita itu masih mudah, dan top dressing itu tidak berpengaruh nyata, masih penelitiannya. Bahkan menggunakan FS ya, atau fertilizer spreader yang disemprot menggunakan mesin juga ditebar malahan kemana-mana juga masih sangat efisien ya, masih bisa digunakan. Tapi kalau dibenam di perusahaan ya jelas tenaga kerja mau berapa, sehingga sangat tidak efektif. Apalagi ngurusi banyak orang pasti akan jauh lebih susah itu. Sehingga memang inilah alasan perusahaan sampai dengan hari ini masih melakukan top dressing hampir di keseluruhannya. Dan ada satu pertanyaan lagi dan menjawabnya, Pak Pendi, kalau ada pupuk sebenarnya nggak enak juga ngomong, Pak Pendi, kalau memang ada pupuk A, pupuk yang yang menggunakan satu botol itu bagus, tapi kenapa perusahaan tidak? Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, di dalam pembelian pupuk kita itu kata di vlog kemarin kita udah sampaikan, kita membeli pupuk adalah membeli kandungannya. Jangan sampai kita tidak membeli kandungannya. Jangan terpancing oleh siapapun bahwa semuanya itu hal yang mungkin ataupun hal yang ini. Tidak realistis.
Saya kuliah di ilmu tanah, semuanya diajari secara realistis, tidak ada pernah ada mitos. Jadi kalau ada yang menyarankan pemupukan disemprot dengan menggunakan segini hasilnya wow, perusahaan belum ada. Kalau itu memang apa namanya signifikan dan bagus, mesti perusahaan besar pasti akan pakai. Mungkin ada juga yang mengatakan oh, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan saya gede, tempat saya kerja itu ya lumayan gede, sampai dengan hari ini juga nggak pernah ada dan tidak pernah masuk gitu. Sekali lagi karena di dalam bisnis kelapa sawit kita harus memahami satu hal. Kalau bisa murah, wow buahnya itu mesti akan dipakai. Makanya kita membeli pupuk yang rasional saja. Kalau memang membeli pupuk yang misalnya ada satu tutup segini, kemudian hasilnya wow, wah ini harus dipikir ulang ya. Kalau bagi saya ya, sampai Spendi itu debat dengan salah satu apa namanya agennya. Saya bilang bahwa saya orang ilmu tanah yang belajar 4 tahun tidak pernah kenal mitos. Kalau doa ya setiap hari saya berdoa, tapi kalau kita apa namanya kita akan bahas khusus itu besok karena sudah enak di dalam hati ini, karena memang kalau ngomong sakarepe wae ya itu, apalagi merendahkan bahwa Anda nggak tahu apa-apa. Loh, saya kuliah 4 tahun ilmu tanah ya, yang isinya cuma belajar unsur hara dan sebagainya, dan sampai dengan hari ini saya masih membaca buku-buku tentang tanah, tentang pupuk, tentang kelapa sawit. Tapi kalau apa namanya mengatakan bahwa pupuk segini bisa wow 1 hektar bisa meningkat 3 kali lipat, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya. Sekali lagi, kalau memang ada penjualnya, kirim barangnya sama saya akan coba. Kalau memang itu lebih bagus dan memang ada hasilnya, itu. Karena sebagai contoh ini, semuanya bisa digunakan pupuk itu. Wah, ini yang menjadi masalah. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya jangan terpancing oleh rayuan-rayuan yang sedih. Rayuan-rayuan ini kalau pakai segini, wah hasilnya wow, ini nggak mungkin. Sekali lagi, kita ini mau menginfus saja banyak kok. Kita biasanya kalau misalnya makan mie ayam 1 mangkok diinfus pun bertabung-tabung untuk 1 tubuh ini gitu. Sehingga memang di malam hari yang berbahagia ini jadi melebar ini. Intinya adalah kalau mau ditebar-tebar saja. Tapi yang kesimpulannya adalah yang datar, yang dimana aliran permukaannya tidak deras. Tapi kalau udah miring tanpa teras, wajib dibenam untuk mengurangi kehilangan. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Jadi nggak karu-karuan ini vlognya, gara-gara emosi terhadap pupuk yang segini ini. Waduh, luar biasa ini. Kalau nyemooh di luar biasa, tapi tetap tidak akan mundur demi petani kelapa sawit Indonesia. Karena bahwa tujuan The Brunel adalah mencerahkan, bukan menjerumuskan. Boleh tanya siapapun, semua pupuk yang pengen direview itu tidak akan pernah saya mintai duit. Kenapa? Karena bahwa orang yang mengirim pupuk bagi saya, kalau saya mintai duit, saya harus ngomong bagus nih, dan saya harus nipu Bapak Ibu semuanya kalau barangnya nggak bagus. Itu. Tapi kalau memang bagus, ya bagus aku katakan. Kalau tidak bagus, ya tidak bagus saya katakan. Itu. Karena bahwa sekali lagi, Pendi juga nggak tidak mau apa namanya yang sudah mengikuti The Brunel itu terjerumus. Itu terjerumus di dalam gara-gara Pendi pengen duit 1 juta atau 500.000 dikasih, harus mengatakan bagus. Kalau bagus ya bagus, kalau tidak ya tidak. Sorry, itu prinsip dasar The Brunel. Kalau mau direview pupuknya, kirim pupuknya sama saya akan tes dulu. Kalau memang bagus ya bagus, kalau tidak ya tidak. Itu. Begitu juga dengan penjual pupuk segini, kalau memang Anda mengatakan bagus, kirim barangnya sama saya. Akan saya coba. Kita sama-sama. Kalau seandainya pupuk itu bagus dan bisa meningkatkan ini. Contohnya, ada bunga jantan saya di vlog bunga jantan semuanya. 3 bulan Pak Pendi akan keluar bunga betinanya. Kalau memang keluar bunga betinanya dari awal start sampai sekarang itu bunganya jantan, 3 bulan keluar bunga betinanya, saya akan jadi agennya. Akan jadi agen pupuk itu sendiri. Akan saya jual setiap video The Brunel, tetap akan saya tempelkan pupuk ini. Kalau memang dia nyata. Kalau tidak ya siap kita publikasi. Terima kasih. Salam hangat buat kita semua. Sorry jadi emosi. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka, menegap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.